Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us introduce ourselves first. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Echenisi Dayati Arifin sebagai moderator. Kemudian rekan-rekan saya yaitu Dwi Puspitasari, Rahmawati, Jauza Nabila, dan Siti Nurhaliza. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sumber Daya Manusia. A. Kategori sumber daya alam, buatan, dan manusia. 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Ada beberapa pembagian sumber daya alam yang telah dibuat oleh para ahli. Yang pertama yaitu perpetual. Perpetual merupakan sumber daya yang selalu ada dan keberadaannya relatif konstan. Meskipun sumber daya tersebut kita eksploitasi secara besar-besaran. Contohnya seperti matahari, angin, dan gelombang air laut. Renewable resources merupakan sumber daya yang dalam waktu pendek dapat berkurang, tetapi dalam jangka panjang akan pulih kembali karena proses alam. Klasifikasi yang termasuk renewable resources antara lain yaitu hutan. Nah, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Yang kedua yaitu adalah perikanan. Perikanan adalah sumber kegiatan yang terorganisir berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis ikan. C. Non-renewable resources. Keberadaan sumber daya semakin lama akan semakin berkurang apabila dilakukan pemanfaatannya. Sampai suatu saat tertentu sumber daya alam ini akan habis. Seperti bahan bakar fosil. Yang keempat yaitu potential resources. Sumber daya yang karena pengetahuan dari manusia. Dan selanjutnya yaitu sumber daya buatan, di mana sumber daya buatan merupakan sumber daya yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa saja sih kategori dari sumber daya buatan itu? Yang pertama adalah sawah, di mana sawah merupakan lahan pertanian basah untuk menanam padi yang sudah terkenal di berbagai Indonesia. Nah, yang kedua adalah waduk. Waduk adalah kolam besar di mana digunakan untuk penyimpanan persediaan air dengan tujuan untuk kegiatan irigasi, rekreasi, energi, dan pengendali banjir atau perikanan. Nah, yang ketiga yaitu perkebunan. Perkebunan itu diklasifikasi atas dasar komoditas seperti perdagangan, yaitu kelapa sawit, teh, kopi, karet, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu tegalan, di mana tegalan adalah lahan-lahan di sekitar rumah yang ditanami dengan sayur mayur atau kebutuhan lainnya. Selanjutnya mengenai sumber daya manusia. SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia, yang mana manusia merupakan aspek terpenting dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, di mana manusia tersebut nantinya akan menentukan berkembangnya sebuah perusahaan. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Terkait dengan masalah sumber daya manusia, di mana masalahnya yaitu mengenai peningkatan jumlah penduduk yang tak terkendali, akan menimbulkan gangguan bagi program pembangunan yang sedang dilaksanakan dan akan menimbulkan berbagai kesulitan bagi generasi mendatang. Pertambahan penduduk yang besar dari tahun ke tahun memerlukan tambahan investasi dan sarana di bidang pendidikan, perumahan, dan prasarana lainnya. Hal ini merupakan masalah yang cukup rumit bagi pemerintah yang sedang berjalan dalam upaya membangun dan meningkatkan taraf hidup warganya.
Di sisi lain, daerah yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk akan menghadapi tantangan baru, yaitu mengenai peningkatan yang pesat dari proporsi penduduk usia kerja. Akan berdampak pada tuntutan perluasan kesempatan kerja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya. Yang pertama yaitu selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam hanya untuk kepentingan kehidupan. Yang kedua, pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan, yaitu usaha pengelolaan SDA sesuai dengan kondisi lingkungannya. Yang ketiga, pengelolaan SDA yang berkelanjutan, yaitu usaha mengelola SDA untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang keempat, menjaga kelestarian, yaitu mengolah SDA dengan teknologi sehingga memungkinkan terpeliharanya kelestarian alam. Dan yang kelima yaitu menghemat, yaitu menghindari pemborosan dalam mengelola pemanfaatan SDA. Selanjutnya, ada strategi pemberdayaan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Sebagai manusia, sudah sepatutnya kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap lestari, supaya dapat terus dirasakan oleh anak cucu kita kelak. Nah, ada beberapa upaya pemberdayaan manusia atau masyarakat yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada penghijauan. Penghijauan merupakan usaha yang meliputi kegiatan penanaman tanaman keras, rerumputan, serta pembuatan teras dan bangunan pencegah erosi yang tidak termasuk ke areal hutan. Nah, yang kedua ada reboisasi. Reboisasi merupakan upaya yang meliputi penanaman atau pemudaan pohon-pohon serta jenis tanaman lain di areal hutan. Jadi semisalnya di hutan tersebut telah diadakan kegiatan tebang pilih, maka pohon-pohon yang telah ditebang harus ditanam kembali oleh pohon-pohon yang baru agar hutan tersebut tidak gundul atau tetap hijau. Nah, yang ketiga ada program Kali Bersih atau Prokasi. Program ini merupakan program nasional yang mempunyai tujuan untuk mengendalikan pencemaran air di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Nah, yang terakhir, membentuk sebuah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Bisa dilakukan dengan misalnya pengurus lingkungan tersebut, pengurus lingkungan di lingkungan sekitar itu menetapkan peraturan bahwa warganya wajib mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumahnya, membersihkan selokan dan lain-lainnya. Kesimpulan, sumber daya merupakan sesuatu yang mempunyai nilai guna yang dimana merupakan hal yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Sumber daya alam merupakan semua kegunaan yang berkaitan dengan faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang dimana berada di sekitaran kita, di mana terdapat suatu aktivitas manusia di dalamnya, misalnya tanah, air, udara, matahari, dan sungai. Sumber daya buatan berupa waduk, sawah, dan lainnya. Sedangkan sumber daya manusia yaitu sumber daya yang merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami. If you guys have any question, apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran dan ingin menambahkan, dipersilakan untuk memasuki kolom komentar dan ketik pertanyaan kalian di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.